Baik, selamat sore. Terima kasih telah bersama saya. Saya Ermelinda Santri, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. NIM 1803030143. Pada pertemuan ke-16 kali ini, saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Kedamaian Visual, Gambar, Penonton dan Politik Kekerasan. Pada bagian pertama, saya akan membahas tentang refleksi fotojurnalisme. Aktivitas profesionalnya, gangguan, risiko dan bahaya, dan keadaan jurnalisme foto saat ini. Percakapan ini relevan tidak hanya untuk fotografer profesional, tetapi untuk semua orang yang mengoperasikan kamera, dan jumlah orang yang mengoperasikan kamera sepertinya meningkatkan secara permanen. Beberapa dari percakapan ini mencerminkan kondisi sejak yang sangat berbahaya dari fotografer profesional pers dalam situasi perang dan konflik dan keputusan yang sangat sulit fotografer harus membuat dalam keadaan ini. Seringkali secara terpisah namun pernyataan tersebut relevan juga bagi banyak orang yang sebagian fotografer warga peduli pada fotografer non-profesional pers atau kontributor jaringan sosial. Partisipasi dalam produk gambarsion dalam kondisi di mana posisi subjek fotografer dan penonton tidak bisa dipisahkan dengan rapi satu sama lain, dan di mana setiap orang menghadapi risiko yang cukup besar untuk terlibat di dalam kekerasannya. Tindakan produksi gambar seringkali meningkatkan risiko ini. Keduanya jepretan hebat, transpirasi oleh tradisi fotojurnalistik bersama penekanannya pada kedekatan dengan tindakan dan ketenaran seketika di antara komunitas website yang sejalan dengan kekurangannya pengalaman dan dorongan untuk mengkomunikasikan kepada orang lain apa yang terjadi dalam situasi tertentu, melihat membuat mereka meremehkan atau dengan sengaja menerima bahayanya di tempat mereka beroperasional. Selain itu, fotografer non-profesional pers tidak menikmati sangat terbatas jurnal profesional perlindungan analitis menikmati. Bagian yang kedua yaitu buntutnya visi Raudan. Terjadi lagi, tetapi itu terjadi secara teratur. Kamboja, Bosnia, Sudan, Burundi, Somalia, Kongo, Raswadan, Suriah, dan lainnya. Sebagai tambahan, ada ketegangan antara orang-orang yang selamat yang sering diartikulasikan perlu diberitahu cerita mereka dan keharusan moral untuk bersaksi, termasuk seterusnya nama mereka yang tidak bertahan. Dengan demikian menekankan pada individu agen di satu sisi, dan pengalaman dikurangi di proses memberikan kesaksian kepada korban kekerasan. Karena itu ditolak oleh agen. Di samping itu menceritakan kisah seseorang mencegah dirampas, harus penulis menceritakan kisah seorang dari film jurnalis cendekiawan berani untuk menceritakannya. Wacana jangan pernah lagi juga ambivalen, karena tindakan memberikan kesaksian bertujuan antara lain membebaskan individual dari ingatan traumatis mereka, namun itu memungkinkan benar-benar di bawah menabung posisi subjek mereka di
lingkungan pasca genosida di dalamnya. Kesaksian mana yang diberikan dan yang dengannya tidak bersaksi adalah inti terhubung secara matli. Masa lalu mungkin menjadikan taktakan. Misalnya dikatakan dapat meningkatkan perasaan di tidak aman dan perasaan saksi kerentanan. Representasi visual, foto jurnalistik dan lainnya adalah penting komponen dari banyak wacana genosida. Mereka membantu meningkatkan kesadaran dan berkontribusi pada penyebaran pengetahuan tentang perang dan genosida. Bagian yang ketiga yaitu intervensi visual di budaya kekerasan Janeiro. Di cabang sungai selalu pergi dan selalu kembali di musim gugur yang sejuk, dingin, dan angin sepoi-sepoi yang bertiup masuk. Tapi selalu ada kemungkinan bahwa segala sesuatunya akan menjadi kacau. Beberapa cara yang tidak ditentukan menyerang dia dan berakhir di jalannya. Tapi bisakah seseorang benar-benar melihat keindahan dengan mata kabur karena kekurangan dari hampir semua yang dibutuhkan manusia? Hellraiser tidak mengurangi perdamaian dengan tidak adanya kekuatan fisik. Pendekatan perdamaian itu luas dan pertanyaan layak untuk diulangi karena mereka menyentuh diskusi konseptual dalam penelitian perdamaian dan konflik berputar di sekitar perdamaian positif dan negatif, komunitas keamanan dan komunitas perdamaian, kekerasan fisik dan kekerasan struktural. Bisa benar-benar kedamaian sejati bagi orang yang hidupnya selalu berarti menggelepak ke dalam kemiskinan. Bisakah seseorang benar-benar melihat keindahan dengan mata kabur kekurangan hampir semua yang dibutuhkan manusia? Bagian yang ke-5 yaitu tantangan, kombatan, dan lainnya. Pada bagian ini melibatkan hambatan yang diberlakukan oleh specialization. Saya akan menggunakan bahan sumber yang berbeda, tulisan tanpa pandang bulu, dan anti-hierarki. Bentuk pengetahuan akademis produksi belum tentu lebih unggul dari bentuk pengetahuan lainnya, produksi, dan dalam kasus apapun, pendekatan yang berbeda dapat membuahkan hasil digabungkan seperti yang telah ditunjukkan misalnya oleh perdamaian Swedia Penelitian dan Ober. Sebelum perang, pimpinan Amerika Serikat melawan Irak mengambil alih dan menerbitkan foto-foto online warga Irak biasa. Ini bukan biasanya dilakukan dalam penelitian perdamaian. Menawarkan apa yang disebut sebuah visual kontrak narasi terhadap tantangan Irak yang dipromosikan oleh pemerintahan Amerika Serikat dan banyak jaringan media. Dalam bagian ini menyarankan agar menulis tentang fotografi orang lain atau menggunakan fotografik sebagai ilustrasi yang tampaknya mengkonfirmasikan apa yang ditetapkan. Bahasa yang diumpankan hanyalah 2 cara yang digunakan dalam fotografi dapat digunakan dalam penelitian perdamaian. Yang ke-7 yaitu menganggap adalah kami jadi terlibat. Di sini tidak tertarik dengan rincian krisis ini. Orang lain telah menulis komponen tertentu itu. Ketertarikan saya pada komik dan novel grafis terlepas dari krisis khusus ini dan mencerminkan fokus buku secara keseluruhan.
posisi subjek penonton, kebiasaan menonton, dan cara untuk menginterupsi kebiasaan ini. Komik diduga melakukan karya budaya penting, terjemahan Latin, kategori abstrak, dari debat politik dan teori budaya ke dalam gambar yang hidup dan menarik secara emosional. Baik, sekian video singkat saya. Terima kasih.